Hai guys, apa kabar? Selamat datang di channel gua, tempat kita ngobrolin topik-topik keren yang bisa bikin makin pinter. Kali ini kita bakal ngobrolin dolar US yang lagi melemah dan dampaknya buat Indonesia. Ini bukan cuma soal kurs ya, tapi efeknya bisa nyambung ke ekonomi kita, investasi, bahkan kehidupan sehari-hari. Jadi siap-siap buat diskusi santai tapi penuh insmik. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih yang bikin dolar US itu melemah. Dalam beberapa bulan terakhir, dolar sempat kehilangan dominasinya di pasar global karena berbagai macam faktor. Dan salah satu faktor yang paling kuat itu adalah ketidakpastian ekonomi di Amerika Serikat, termasuk soal inflasi dan suku bunga yang terus berubah-ubah. Contohnya pada Oktober 2024, The Fed sempat mengindikasikan bahwa mereka nggak bakal terlalu agresif lagi dalam menaikkan suku bunga. Ini bikin investor global mulai beralih ke mata uang lain yang lebih menarik kayak euro atau yuan. Selain itu, ada juga sentimen tentang bridge yang lagi booming akhir-akhir ini. Negara-negara bridge mulai mempromosikan penggunaan mata uang lokal buat perdagangan internasional. Ini perlahan ngurangin ketergantungan dunia terhadap dolar. Melemahnya dolar punya dua sisi buat Indonesia, ada yang positif, ada juga yang negatif. Kita bakal bahas satu-satu dulu. Dampak positif yang pertama itu adalah nilai impor jadi lebih murah. Kalau dolar melemah, barang-barang yang kita impor kayak bahan baku atau teknologi jadi lebih murah. Ini ngasih napas buat industri yang bergantung sama impor. Yang kedua, cadangan devisa jadi lebih stabil. Cadangan devisa kita banyak di dolar, jadi nggak terlalu tergerus nilainya. Ini bagus buat stabilitas ekonomi kita. Untuk dampak negatifnya, yang pertama itu adalah ekspor jadi terpukul. Tapi sayangnya, melemahnya dolar bikin produk ekspor kita jadi kurang kompetitif. Misalnya, produk pertanian atau tekstil yang biasa laku di pasar global sekarang jadi lebih mahal dibandingkan produk dari negara lain. Yang kedua, investasi asing berkurang. Investor global yang biasa naruh duitnya di Indonesia karena kurs dolar makin kuat bisa jadi mulai mundur kalau mereka lihat dolar nggak stabil. Dan lo tau nggak, dampaknya itu nggak cuman kerasa di perusahaan besar, tapi juga di level masyarakat kecil. Gue kasih contohnya. Harga barang elektronik jadi turun. Misalnya, kalau dolar melemah, harga gadget kayak iPhone baru bisa lebih murah. Ini kabar baik buat pecinta teknologi. Petani kena imbasnya. Sebaliknya, petani yang biasa ekspor hasil panennya kayak kopi atau kelapa sawit mungkin merasa rugi karena pendapatan mereka dalam dolar jadi lebih kecil kalau dikonversikan ke rupiah. Gue pribadi ngerasa kayak ini pisau bermata dua. Di satu sisi, kita jadi seneng kalau barang impian kita seperti gadget itu jadi lebih murah. Tapi di sisi lain, gue juga prihatin di sektor ekspor kita jadi kurang kompetitif. Dan ini adalah risiko dan solusi untuk Indonesia ke depannya. Yang pertama itu adalah ketergantungan ekonomi. Kita masih sangat tergantung sama dolar untuk perdagangan internasional. Kalau dolar melemah terus, bisa-bisa negara kita kesulitan buat cari pasar baru. Yang kedua itu adalah instabilitas pasar keuangan. Melemahnya dolar bisa bikin pasar keuangan kita jauh lebih rentan terhadap gejolak global. Untuk solusinya, yang pertama itu adalah diversifikasi mata uang. Indonesia bisa mulai negosiasi buat pakai mata uang lokal dalam perdagangan, kayak yuan buat dagang sama Cina atau rupiah buat dagang sama India. Yang kedua itu adalah penguatan industri lokal. Kita juga harus makin mandiri, misalnya dengan mengurangi impor barang yang sebenarnya kita bisa produksi sendiri. Gue setuju banget kalau Indonesia harus mulai berpikir kritis. Kita nggak bisa bergantung terus-terusan sama dolar. Ini waktunya kita buat mandiri. Melemahnya dolar bisa bikin peluang emas buat Indonesia kalau kita bisa manfaatin momen ini dengan sebaik mungkin. Yang pertama itu adalah peluang untuk bridge. Kalau bridge beneran meluncurkan mata uang baru yang kuat, kita bisa ikut di arus itu atau nggak terlalu bergantung sama dolar. Yang kedua itu adalah peningkatan investasi lokal. Melemahnya dolar juga bisa bikin masyarakat lebih percaya sama rupiah dan mulai investasi dalam negeri. Gue yakin kalau pemerintah dan masyarakat mulai kerjasama, kita bisa keluar dari bayang-bayang dolar. Jadi itu dia pembahasan tentang dampak melemahnya dolar buat Indonesia. Menurut kalian ini lebih banyak untungnya atau malah jadi bencana? Dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk dukung channel ini.